الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada, kita masih pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu. Dan kita masih membahas masalah judulnya. Sampai hari ini kita masih membahas judul bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu. Pada kesempatan yang lalu kita membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ad-du'a itu lebih umum daripada istighatsah, karena istighatsah merupakan bagian daripada ad-du'a. Kemudian Syekhul Islam mengatakan bahwa yang dimaksudkan doa itu ada dua, yaitu doa al-ibadah wa doa al-mas'alah. Bahwa doa ibadah mengharuskan doa masalah. Doa ibadah itu mengharuskan doa yang artinya memohon. Sedangkan doa memohon, doa masalah itu mengandung doa ibadah. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, itu merupakan ibadah kepada Allah. Terakhir kita mengatakan bahwa setiap apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, maka melakukan syariat itu dan melakukan perintah itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Pelakunya adalah musyrik. Bertentangan dengan tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman kepada Rasulnya, qulillah a'bud mukhlishan lahu dini. Katakanlah hai Muhammad, hanya kepada Allah aku menyembah, aku beribadah dengan ikhlas, menyerahkan segala ketaatanku kepadanya. Berikutnya yang akan kita bahas pada petang hari ini adalah perkataan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam fir risalah as-sunniyah
فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام. Syekhul Islam di dalam Ar-Risalah As-Sunniyah mengatakan, kalau pada zaman Rasulullah SAW di antara orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ada orang yang lepas dari agama Islam ini padahal ibadah mereka itu adalah ibadah yang luar biasa, agung. Maka hendaknya diketahui bahwa orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan menisbatkan diri kepada sunnah hari ini atau di zaman-zaman akhir ini bisa juga lepas dari agama Islam ini. Wong dulu orang yang ibadahnya sangat kuat kepada Allah, sangat bagus, sangat hebat. Ada yang lepas dari Islam. Kalau sekarang ada yang lepas dari Islam, itu adalah sesuatu yang lebih mungkin terjadinya. Li asbab, disebabkan oleh beberapa hal. Minha diantaranya al-ghulu fil masyayikh, sikap ghulu, sikap berlebihan kepada para masyayikh, kepada para guru, kepada beberapa orang alim. Bal al-ghulu fi Ali ibn Abi Thalib, bahkan juga ghulu, sikap berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Bal al-ghulu fil Masih alaihi salatu wassalam, bahkan juga sikap ghulu berlebihan kepada Isa al-Masih, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi di antara sebab mengapa orang hari ini bisa keluar dari Islam, sebabnya di antaranya adalah sikap ghulu berlebihan kepada orang alim, kepada guru. Bahkan kalau orang ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan orang ghulu kepada Isa bin Maryam juga akan lepas dari agama ini. Fa kullu man ghala min nabiyyin aw rajulin salih wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, maka setiap orang yang bersikap ghulu, berlebihan, baik kepada seorang nabi atau kepada seorang orang saleh, dan dia menjadikan pada diri nabi tersebut atau menjadikan pada diri orang saleh tersebut ada semacam hak ilahiyah, hak untuk diibadahi, hak untuk diserahkan kepadanya peribadatan atau doa. Misalnya an yaqul, ya sayyidi fulan unsurni, wahai sayyidi, tuanku fulan, tolong aku. Nah, minta nasr, minta pertolongan kepada fulan, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah dan kepada fulan selain Allah, maka berarti dia telah memberikan hak ilahiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak peribadatan kepada selain Allah. Atau contoh yang lain mengatakan au aghithni, tolong beri aku perlindungan, tolong lepaskan kesulitanku. Istighatsah kepada selain Allah berarti memberikan hak ilahiyah kepada yang selain Allah. Au urzuqni, atau mengatakan berilah aku rizki, karena rizki hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang minta rizki kepada selain Allah, berarti dia memberikan hak ilahiyah kepada yang selain Allah. Atau mengatakan wa ana fi hasbik,
Saya ada di dalam lindungan kecukupanmu, engkau yang mencukupkanku kepada selain Allah. Wahai sayyidi fulan, ana fi hasbik, aku ini ada di dalam lindunganmu, engkau yang mencukupi aku. Wa nahwi hadhil aqwal, dan perkataan-perkataan semisal lainnya. Fakullu hadza syirkun wa dhalal. Semuanya ini merupakan kemusyrikan dan kesesatan. Yustatabu sahibuhu. Pelakunya diminta untuk bertaubat. Fa in taba wa illa qutil. Kalau bertobat berarti diterima tobatnya. Itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak mau bertobat, qutil, maka hukumnya adalah dibunuh. Siapa yang membunuh? Bukan sembarang orang. Yang berhak melakukan hukum bunuh kepada orang yang semacam itu bukan sembarang orang, tetapi siapa? Orang yang punya kekuasaan. Penguasa kaum muslimin yang menjalankan tugas seperti ini. Bukan masyarakat biasa, bukan juga manusia biasa, tapi adalah orang yang punya kewenangan, kekuasaan untuk itu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rusul wa anzala al-kutub liyu'bada wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah mengutus rasul-rasulnya, hanyalah menurunkan kitab-kitabnya dengan maksud supaya hanya Allah saja yang diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar. Dan maksudnya adalah supaya tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja. Supaya tidak dipanjatkan doa kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Itu tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab Allah. Apa tujuannya? Supaya yang disembah itu hanya Allah saja, supaya doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah saja, tidak dipanjatkan kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Karena sesembahan yang lain itu tidak ada. Sesembahan yang selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak berhak mendapatkan peribadatan. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan ukhra mithl al-masih wal malaikati wal asnam lam yakunu ya'taqidun annaha takhluqul khalaiqa aw tunzilul matara aw tumbitun nabat. Orang-orang yang beribadah atau berdoa di samping kepada selain Allah juga kepada Allah, orang-orang yang memohon, yang berdoa atau beribadah di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah, misalnya kepada Al-Masih Ibnu Maryam, di samping dia berdoa dan beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada atau berdoa kepada Al-Masih Isa Ibnu Maryam, atau kepada para malaikat, atau kepada patung-patung. Mereka orang yang berdoa kepada patung-patung, berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada Al-Masih Ibnu Maryam, tidak pernah meyakini bahwa malaikat-malaikat, patung-patung, dan Al-Masih Isa Ibnu Maryam menciptakan makhluk apa-apa. Enggak pernah meyakini bahwa mereka adalah pencipta makhluk-makhluk. Jadi orang yang menyembah Al-Masih, orang yang menyembah, yang menuhankan para malaikat, yang menuhankan para patung, itu tidak pernah meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, bahwa para malaikat dan dan orang-orang soleh serta Al-Masih Ibnu Maryam, mereka tidak meyakini bahwa ini menciptakan makhluk apapun. Atau tidak juga meyakini
bahwa merekalah yang menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuhan, bukan Al-Masih. Mereka yakini bahkan bukan Al-Masih yang menciptakan, bukan Al-Masih yang menurunkan hujan, bukan Al-Masih yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan malaikat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan malaikat yang menurunkan hujan, bukan malaikat yang menciptakan makhluk-makhluk ini, apalagi patung-patung. Wa innama kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Tetapi mereka orang-orang ini menyembah para malaikat, menyembah Al-Masih, menyembah patung-patung, atau beribadah ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, kuburan Al-Masih, atau menyembah menyembah patung-patung dari orang-orang soleh ini, patung yang membentuk Al-Masih Isa ibni Maryam, itu dengan satu keyakinan, dengan satu pengakuan bahwa mereka tidak menyembah patung-patung ini, tidak menyembah Al-Masih, tidak menyembah para malaikat, tetapi mereka gunakan itu semuanya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana perkataan mereka disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah patung-patung itu, tidak menyembah kuburan-kuburan itu, kecuali untuk menjadikan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu pengakuan mereka. Berdoa, memohon, menyembah, tapi yang mereka katakan kami tidak menyembah patung-patung itu, tidak menyembah berhala-berhala itu, tapi kami hanya ingin jadikan mereka kuburan-kuburan, patung-patung dan berhala itu, atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu, sebagai wasilah mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami kelak di hadapan Allah. Jadi mereka adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu anggapan mereka. Faba'athallahu subhanahu rusulahu tanha ayyud'a ahadun min dunih la du'a ibadatin wa la du'a isti'anatin. Maka untuk itulah Allah mengutus rasul-rasulnya, yang rasul-rasul melarang umat manusia, yang para rasul itu melarang agar tidak dipanjatkan doa kepada siapapun selain dari Allah. Itu tujuan Allah mengutus rasul-rasulnya, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang supaya tidak dipanjatkan doa kepada siapapun kecuali kepada Allah, baik doa ibadah maupun doa masalah, doa ibadah maupun doa permohonan tidak boleh dipanjatkan atau ditujukan kepada siapapun selain Allah. Wa qala aidan, Syekhul Islam juga mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yatawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kafara ijma'a. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, tidak langsung beribadah kepada Allah, tapi menjadikan perantara untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Yang perantara-perantara itu bisa berbentuk patung, kuburan, atau yang sejenisnya. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu perantara-perantara, yang ia bertawakal kepada perantara-perantara itu, yang dia berdoa kepada perantara-perantara itu, dan memohon kepada perantara-perantara itu, maka dia kafir
berdasarkan ijma', bukan berdasarkan pendapat 1-2 orang, tapi berdasarkan ijma' kaum muslimin. Naqalahu anhu sahibul furu'. Pernyataan Syekhul Islam ini dinukil oleh sahibul furu' di dalam kitabnya Al-Furu', yakni li Ibni Muflih. Kemudian juga dinukil oleh sahibul Insaf, juga kitab yang menjelaskan tentang fikih Hambali, dan juga sahibul sahibul Iqna', sahib al-Iqna', kitab fikih Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lainnya. Jadi banyak yang menukil perkataan Syekhul Islam ini terkait dengan orang yang menjadikan selain Allah, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasilah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia bertawakal kepada wasilah-wasilah itu, dia memohon dan dia minta kepada perantara-perantara itu. Maka secara ijma' orang itu telah beribadah kepada yang selain Allah, berarti dia telah kafir. Wa naqaltuhu minhu fir rad ala Ibni Jarjis. Beliau mengatakan, aku nukil hal itu dari Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ar-Rad ala Ibni Jarjis. Selanjutnya, waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min anwa'ihi ay asyirki talabul hawaiji minal mauta wal istighatsatu bihim wat tawajjuh ilaihim wa hadza aslu syirkil alam. Kata al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min anwa'ihi, dan di antara macam syirik adalah minta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia. Termasuk macam syirik adalah memohon kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kebutuhan apa saja, kebutuhan maknawi ataupun kebutuhan materi. Ingin kaya, lalu datang ke kuburan orang tua, minta kepada orang tua yang telah meninggal dunia supaya rezekinya lancar, dagangannya laku, kemudian hidupnya enak. Ini berarti meminta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah meninggal dunia. Demikian juga al-istighatsah bihim, bersambat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wat tawajjuh ilaihim, bertawajuh kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ini adalah pangkal kemusyrikan yang terjadi di dunia. Pangkal kemusyrikannya di situ. Mulai dari hulu timbul keyakinan yang salah, kemudian dianggapnya orang-orang yang telah mati itu bisa menjadi wasilah menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pangkal terjadinya kemusyrikan di muka bumi. Fa innal mayyita, sesungguhnya mayyit, qad inqata'a amaluhu, amalnya sudah terputus. Kalau sudah menjadi mayyit maka amalnya sudah terputus, karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan tidak punya kemampuan untuk menimpakan madarat kepada diri sendiri. Fadlan liman istaghatha bihi aw sa'alahu an yasfa'a lahu ila Allah. Apalagi memberikan manfaat kepada orang yang beristighatsah kepadanya atau meminta kepadanya supaya dia memintakan syafaat kepada Allah buat dia, buat orang yang beristighatsah kepadanya.
Kepada dirinya saja enggak mampu, apalagi pada orang lain. Wa hadza min jahlihi bisyafi'i wal masfu'i indahu. Ini adalah karena kebodohan dia terhadap pemberi syafaat, kebodohan dia tentang pemberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat di sisi Allah. Dia tidak mengerti siapa pemberi syafaat dan dia tidak mengerti siapa yang layak dan berhak mendapatkan syafaat di sisi Allah. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sayati tatimmatu kalamihi fi babis syafa'ah insyaallah ta'ala, dan akan datang kelengkapan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam bab asy-syafa'ah insyaallah ta'ala. Wa qala Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abdul Hadi fi raddihi 'ala Subki. Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abdul Hadi di dalam bantahannya kepada As-Subki, beliau mengatakan fi qaulihi, tentang perkataan As-Subki, yang mengatakan innal mubalaghata fi ta'zimih ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajibah. Sesungguhnya bermubalaghah, sangat-sangat di dalam mengagungkan Rasulullah SAW itu wajib hukumnya. As-Subki mengatakan demikian, mubalaghah, menyangatkan, mengagungkan Rasulullah SAW itu hukumnya wajib menurut As-Subki. Di sini Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abdul Hadi membantah, in urida bihal mubalaghatu bihasab ma yarahu kullu ahadin ta'ziman hatta al-hajj ila qabrihi was-sujud lahu wat-tawaf bihi wa i'tiqad annahu ya'lamul ghaib wa annahu yu'ti wa yamna wa yamliku liman istaghatha bihi min dunillah ad-dhurra wan-naf'a wa annahu yaqdi hawaijas sala'i wa annahu yaqdi hawaijas sa'ilin wa yufarrij kurubatil makrubin wa annahu yashfa'u fi man yasha' wa yudkhilul jannata man yasha'. Fada'wal mubalaghah fi hadha at-ta'zim mubalaghatun fi syirki wansilakhun min jumlatid din. Apabila yang dimaksudkan dengan mubalaghah, menyangatkan di dalam ta'zim Rasulullah SAW, itu adalah sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang sebagai pengagungan, sampai dalam pengagungan itu sampai berhaji ke kuburan Rasul, berhajinya ke kuburan Rasul, atau sujud kepada kuburan Rasul dan tawaf di kuburan Rasul, dan meyakini bahwa Rasul, Nabi itu mengetahui perkara gaib, dia bisa memberi dan bisa mencegah pemberian, bisa menimpakan madarat dan bisa memberikan manfaat kepada orang yang beristighatsah kepadanya, bukan kepada Allah, dan bahwa beliau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang meminta dan bisa melepaskan kesulitan orang-orang yang mengalami kesulitan, dan bahwa dia bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dikehendaki, bisa memasukkan sorga kepada siapapun yang dikehendaki. Maka anggapan menyangatkan di dalam mengagungkan Rasul ini adalah di dalamnya mubalaghatun fis syirki, adalah mubalaghah di dalam kemusyrikan, berlebih-lebihan di dalam berlebih-lebihan, tapi maksudnya itu ada di dalam kemusyrikan. Jadi mubalaghah yang semacam itu ingin sangat mengagungkan Rasulullah, tapi maksudnya seperti ini adalah itu kemusyrikan dan terlepas dari totalitas agama. Terlepas dari totalitas
agama itu adalah kemusyrikan, lepas dari agama. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Kalau yang dimaksudkan mubalaghah seperti itu adalah tidak boleh. Karena itu adalah mubalaghah di dalam kemusyrikan. Sangat-sangat mengagungkan Rasul, tapi itu maksudnya anggapan-anggapan yang seperti kita jelaskan tadi, maka itu adalah mubalaghah di dalam kemusyrikan, lepas dari agama. Wa fi al-fatawa al-Bazaziyah min kutubil Hanafiyah, di dalam fatwa al-Bazaziyah ini termasuk di antara kitab-kitab madhab Hanafiyah. Qala ulama'una, para ulama kami, para ulama Hanafi mengatakan, para ulama kami mengatakan, yang dimaksudkan ulama kami adalah ulama madhab Hanafi. Man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lam yakfur, barang siapa yang mengatakan bahwa arwahnya para masyayikh itu hadir dan mengetahui, maka dia kafir. Ini dalam kitab Fatawa Al-Bazaziyah, yang itu merupakan salah satu di antara kitab Hanafiyah. Perkataannya jelas tentang masalah ini. Selanjutnya, ini adalah kalimat yang panjang, perkataan yang panjang, maka kita tunda insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kita sampai pada perkataan perkataan dari ulama Hanafi yang mengatakan bahwa arwahul masyayikh, barang siapa yang mengatakan bahwa arwahul masyayikh hadiratun ta'lam yakfur, siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.